saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan kembali. Saudara, kita akan membaca dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai 22, namun kita hanya membaca beberapa bagian. Ayat ke-17 mengatakan, ketika Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya bertanya kepada saudara, menurut saudara Allah itu pribadi yang seperti apa? Ada orang mengatakan, oh Allah itu pribadi seperti opa, kakek atau grandpa ya. Kenapa? Karena kakek itu adalah pribadi yang baik hati. Ketika cucunya bersalah, dia tetap mengasihi, bahkan memberi uang jajan. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa pribadi Allah itu seperti polisi atau seorang hakim yang tugasnya itu Allah menghakimi kita, menghakimi dosa-dosa kita, atau seperti polisi yang seringkali hanya memberi hukuman. Saudara, menurut Anda Allah itu pribadi yang seperti apa? Saudara, ketika kita membaca bagian firman ini, kita akan melihat Allah itu pribadi yang seperti apa yang kita kenal. Saudara, dalam bagian ini diceritakan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memimpin perjalanan mereka menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tetapi yang menariknya di sini saudara, bahwa ketika Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan orang Filistin. Tapi justru Allah membawa mereka berputar melalui jalan laut Teberau. Saudara, jalan menuju tanah Kanaan kalau lewat dari negeri orang Filistin itu kira-kira ditempuh hanya 11 hari. Tetapi kalau jalan menuju tanah Kanaan melalui laut Teberau itu bisa ditempuh selama 40 tahun. Saudara, secara logika ya, kenapa Allah membiarkan umatnya menuju tanah Kanaan dengan waktu yang sangat panjang, 40 tahun, padahal ada jalan pintas untuk menuju tanah Kanaan itu. Saudara, di sini dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa Dia membawa bangsa Israel menuju jalan yang sangat jauh, karena dikatakan bahwa Allah tidak mau mereka menyesal. Allah tidak mau mereka menghadapi peperangan yang sebenarnya mereka belum siap untuk mereka hadapi. Tetapi Allah membawa mereka menuju jalan yang terbaik walaupun jarak tempuhnya itu sangat jauh. Saudara, ketika kita jadi orang Israel, mungkin kita akan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begitu lama? Tuhan, kenapa Engkau menyiksa kami? Tuhan, kenapa harus dengan cara yang seperti ini? Saudara, seringkali kita dengan mudahnya kita marah kepada Tuhan atas segala rencana yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Tapi sebenar-benarnya, apakah kita pernah berpikir bahwa itulah cara terbaik yang Tuhan lakukan bagi hidup saudara dan saya? Seringkali kita mengatakan, Tuhan, kenapa begitu lama banyak hal yang saya doakan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan, kenapa begitu panjang penderitaan yang harus saya alami? Saudara, ingatlah ketika kita marah, ketika kita sedih, mempertanyakan setiap rencana yang terjadi di dalam hidup kita.
ingatlah bahwa siapa yang mengatur hidup kita, bukan kita, tetapi Dia, Allah yang Maha Tahu, Allah yang memahami segala kondisi kita. Allah tahu bahwa ketika bangsa Israel melewati jalan pintas yang hanya 11 hari, bangsa Israel akan banyak mengalami kekalahan. Mereka akan sedih, bahkan mereka akan pasti banyak yang mati karena melalui jalan yang dituju oleh orang Filistin. Tetapi Allah membawa mereka ke jalan yang aman, yang tentram. Bahkan kita lihat Allah bukan hanya menyuruh mereka berjalan selama 40 tahun. Tetapi di dalam 40 tahun itu Allah menyediakan pemeliharaan. Tiang awan untuk melindungi mereka dari terik matahari. Bahkan tiang api untuk melindungi mereka dari dinginnya malam. Dan memberi mereka penerangan di malam hari. Saudara, kita melihat bahwa Allah yang mengatur hidup kita adalah Allah yang sangat memahami hidup kita lebih dari yang kita pahami. Bahkan Allah tidak hanya menyuruh kita berjalan sendiri, tetapi Dia menyertai seperti Dia menyertai bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Jadi, pribadi seperti apa yang kita pahami tentang Allah selama ini? Mari saudara, biarlah semakin hari kita memahami bahwa Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia bukan pribadi yang merancangkan rancangan yang buruk untuk saudara dan saya. Tetapi Dia adalah pribadi yang penuh kasih, yang selalu membawa saudara dan saya ke tempat yang aman, ke rancangan yang indah pada waktunya. Amin.